Shalom, saya mengucapkan selamat mengikuti ibadah online. Sebelum kita mengikuti ibadah online, mari kita bersama-sama mendengarkan pengumuman GBI Keluarga Allah Blessing. Setelah kita mengikuti ibadah raya online hari Minggu, kita dapat mengikuti ibadah tatap muka dan sharing bersama lewat aplikasi Zoom pada jam 11 dan pada jam 6 sore. Pastikan saudara sudah mendownload aplikasi Zoom di Android, iOS Apple, ataupun laptop. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Sekian pengumuman, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Seberapa banyak saudara yang bersuka cita boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Toleh kiri kanan saudara yang di rumah, dimanapun saudara berada, kasih tahu Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, amin. Selamat menikmati ibadah online hari ini. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Kita mau memuji Tuhan, bangkit bersama-sama. Puji Tuhan kita, haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Dia layak dipuji dan disembah. Sebab itu mari datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara yang mau bersyukur, tepuk tangan paling semangat pagi ini buat Tuhan kita. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Singer katakan, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jemaat Tuhan dan singer katakan bersyukurlah, bersyukurlah. Come on. Singer, come on, mana suaranya? Sebab Dia baik. Come on. Kasih setianya, amin. Sama-sama semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya
bahwasannya tuh bahwasannya tuh selamanya kasih setianya. Haleluya. Bahwasanya tuh selamanya kasih setiamu Tuhan. Bersyukurlah. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk firman-Nya. Haleluya. Kami selalu bersyukur Tuhan. Apapun keberadaan kami hari-hari ini, kami tetap mengambil keputusan untuk bersyukur. Sebab kami tahu, kami percaya Tuhan kami baik. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang melakukan banyak perkara bagi setiap kami. Kami mengangkat tangan kami memuji dan menyembah. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan banyak berkat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh ku bersyukur
Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Angkat tanganmu bersama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, oh, ku bersyukur Tuhan. Angkat suaramu dan bersyukur. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru dan bersyukur padanya. Haleluya, haleluya, oh. Kami naikkan syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya, oh, hilalama syaralabayanalamo. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur, haleluya, hanya padamu ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, oh. Haleluya, saudara diberkati oleh puji-pujian hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing, atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay, dan Dana. Mari bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami boleh memberikan Tuhan semua karena kemurahan-Mu. Kami mau memberikan Tuhan persembahan kami dengan sukacita di hati kami ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.
Kami naikkan syukur di hadirat-Mu Bapa sebelum kami memulai segala sesuatu. Terlebih untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami minta pengurapan-Mu Roh Kudus karena kami menyadari keberadaan kami karena limpah rahmat anugerah yang besar yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, bukalah mata rohani kami, celikkan mata rohani kami supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kehidupan buat kami. Firman-Mu adalah tuntunan dalam kehidupan kami. Firman-Mu ini memerdekakan kami. Allah Roh Kudus, urapi kami semua. Kami siap menerima berkat surgawi dalam nama Yesus. Haleluya. Semua berkata amin. Haleluya. Luar biasa saudaraku yang kekasih. Kita jumpa lagi dalam ibadah online. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Tuhan sudah taruh dalam hati saya firman yang harus saya sampaikan kepada saudara dan saya, yaitu no khawatir. Ya, no cemas, no takut. Siapa di dunia ini yang tidak mengalami kekhawatiran? Semua mengalami, saudaraku. Tetapi yang dimaksud, jangan sampai kita dicengkeram. Jangan sampai kehidupan kita ini dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan, saudaraku. Itulah yang dimaksud no khawatir, no cemas, dan no takut. Saya pun pernah mengalami, saudaraku yang kekasih. Nah, sebab itu kita harus belajar, saudaraku, supaya hidup kita ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya, supaya hidup kita ini boleh dimerdekakan oleh Tuhan. Supaya kita dapat menikmati kehidupan kita di dalam mengiring Tuhan ini dengan penuh sukacita dan kemenangan. Karena Tuhan sudah berjanji kepada kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Nah, sebab itu saya akan baca terlebih dahulu, yaitu di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6 dan ayat 6 sampai ayat 17. Demikian bunyi firman Allah. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ialah yang memelihara kamu. Kita bahas dulu, saudaraku, ya, supaya kita no khawatir, ya, no cemas dan no takut. Tuhan berkata supaya kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Artinya apa merendahkan diri, saudaraku? Taat. Ya, jangan kita berdebat dengan Tuhan. Jangan kita menyangkali firman Tuhan. Tapi mari kita merendahkan diri, kita mau taat. Ya. Dan dikatakan, saudaraku, kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Saudaraku, yang dimaksud ini bukan kalau saudara menghadapi masalah, lalu saudara khawatir, menyerahkan diri pada Tuhan. Tidak, saudaraku. Ya. Seharusnya kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata demikian di dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-5, 6, dan 7a. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya. Maka Ia akan bertindak. Ya, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia. Ini artinya tunduk dan menyerah, taat dan menyerah kepada Tuhan. Tidak berfokus kepada dunia ini, tidak fokus dalam persoalan yang kita hadapi, tidak fokus kepada penyakit yang kita hadapi, tidak fokus kepada COVID-19 ini, saudaraku. Tidak fokus akan segala kata-kata atau berita-berita yang menakutkan kepada kita. Tapi kita fokus dan kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Seperti Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku, ya, karena yang kuberikan kepadamu, ya, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Nah, saudaraku, serahkan hidup kepada Tuhan. Mulai saudara berjalan bersama Tuhan, saya terlalu yakin, saudaraku, seperti apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, ya, kepada saya selama 38 tahun ikut Tuhan.
Tuhan memberikan terus senantiasa mujizat, 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 dan mujizat. Nah, yang kedua saudaraku dikatakan demikian. Sadarlah, ayat 8. Dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku yang kekasih, dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Dengan kata lain saudaraku yang kekasih, kita diperintahkan Tuhan untuk dalam kondisi kalau orang itu tidur, terbangun. Berjaga-jaga. Kalau orang itu ngantuk, sadar. Ya, banyak sekali hari-hari ini kita lihat orang-orang yang sedang tertidur, terlena dari pagi sampai pada malam hari selalu memikirkan berita-berita COVID-19. Memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, sebab itu saudaraku sadar. Ya, kita sadar berarti kita tahu persis saudaraku bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan menyertai kita. Dan dikatakan sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Si jahat saudaraku iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan di atas bukit Golgota. Ya. Iblis sudah dikalahkan. Sebab itu dikatakan dia mencari orang yang dapat ditelannya, artinya orang yang dapat ditipunya. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena iblis sudah tidak punya gigi lagi, saudara. Sudah dikalahkan oleh Tuhan di atas bukit Golgota. Ini hanya saya bayangan saya, saudaraku. Ya. Dia hanya dapat menipu. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, iblis itu bapaknya pembohong. Yohanes 8 ayat 44. Ya. Iblis itu bapaknya pembohong. Dari mulanya dia tidak ada kebenaran. Dari awalnya dia pembohong, saudaraku. Sebab itu kadang-kadang kita merasa, aku tidak berdaya lagi. Semua habis. Tidak ada yang dapat aku kerjakan lagi. Aku salah jalan. Nah, selalu kita berorientasi kepada kesalahan, masalah, problem, mengasihani diri sendiri. Nah, sebab itu dikatakan bangkit, sadar, lawan dia. Lawan dia. Sekali lagi, lawan dia, saudaraku. Ya, saya teruskan, saudaraku. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua orang yang di dalam Tuhan, di dalam dunia ini, ya, semuanya saudaraku menanggung hal yang sama. Yaitu kita diperintahkan untuk melawan si jahat. Melawan berarti kita bukan hanya sekali. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Tapi dalam kehidupan kita diperintahkan untuk melawan terus-menerus. Saudara mungkin berkata, caranya gimana Pak? Melawan Pak. Ya. Karena kita tidak tahu iblis itu mukanya bagaimana. Ya, kalau di bioskop saudaraku, ya pakai tanduk dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya sendiri pribadi tidak pernah berjumpa dengan yang namanya iblis, saudaraku. Mimpi aja saya tidak pernah, saudaraku. Tetapi Tuhan ajarkan kepada kita. Yang diajarkan Tuhan apa, saudaraku? Perhatikan Yohanes 10 ayat 10. Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku, yaitu Yesus datang, supaya kamu mempunyai hidup dan kelimpahan dalam segala hal. Ya. Sehingga saudaraku, kita bukan pasif. Ya. Kita merendahkan diri, kita berserah, tapi bukan pasif. Tapi kita aktif karena kita punya istilahnya punya senjata. Yaitu firman Allah.
Firman Allah ini sudah mengalahkan si jahat. Waktu Yesus dicoba di atas gunung, ya, dia pakai firman Tuhan. Saudara mungkin berkata, ya itu Yesus, Tuhan. Oh, saudara jangan lupa, Yesus itu 100% manusia, saudaraku. Juga 100% Allah. Ya, dia tidak memakai haknya, keilahiannya kalau saudara pakai. Dia hanya mentaati Roh Kudus yang memimpin dia. Sama dengan saudara dan saya. Sebab itu lawan dia. Ya puji nama Tuhan saudaraku. Dalam masa-masa Covid ini saudaraku yang kasih, saya punya adik ipar, jadi adik istri saya saudaraku, ya sudah sembuh, ya sudah di swab 3 kali apa 4 kali saudaraku ya. Yang pertama sih ketakutan setengah mati. Lalu saya kutip firman Tuhan, saya suruh bacakan firman Tuhan, saya kirimi firman Tuhan saudaraku. Dan kemarin sudah pulang, ya kemarin pulang ke rumah, ya. Lalu suaminya, menantunya perempuan, lalu cucunya itu diisolasi, ini pun sudah keluar. Ya, sebab itu saudaraku yang kasih, ayo, ya Tuhan tidak pandang bulu. Salah satu teman saya itu ekonomi saudaraku. Sekarang, luar biasa dalam masa-masa Covid, ya dia tetap diberkati luar biasa. Cara Tuhan itu luar biasa. Kita tidak dapat berpikir, saudara. Memang pada umumnya, saudara, kita mengalami semua. Ya, kita sudah berapa bulan? 3 bulan jalan ini, saudara, kita mengalami tidak ada ibadah offline. Tapi puji nama Tuhan, ada kabar baik dari Menteri Agama, saudara. Kita sudah diberikan izin dengan segala protokol yang harus dituruti, saudaraku. Tetapi kami selalu berdoa bersama semua hamba-hamba Tuhan, khususnya di GBI, saudaraku. Ya, langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Ya, kita tidak terus-terus, terbuka, tidak. Langkah-langkah kita berdoa supaya kita bisa berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, mungkin akhir bulan 6 atau awal bulan 7 kita akan sama-sama beribadah. Ya, seizin Tuhan. Pasti, saudaraku. Semuanya itu kairosnya Tuhan. Nah, sebab itu saudara kasih, ayo kita lawan. Ayo kita lawan. Ayo kita lawan. Bukan lawan sembrono, saudaraku. Lawan tidak pakai masker. Ya, itu namanya orang goblok, saudara. Goblok, saudaraku. Pakai hikmat Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi saluran berkat buat kerajaan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kami percaya saudara, apa yang telah Tuhan berikan kepada kita pada siang hari ini luar biasa. Melawan dengan iman yang teguh. Mengapa dikatakan iman yang teguh, saudara? Saya lihat banyak orang Kristen melawan bukan dengan iman tapi dengan perasaan. Ya, emosi sesaat, perasaan. Ya, kalau sudah main perasaan, saudaraku naik turun, saudaraku namanya perasaan. Tapi iman enggak. Iman itu berdiri di atas janji Tuhan. Kalau perasaan itu selalu melihat keadaan. Ya, tapi iman berdiri di atas janji Tuhan. Di atas batu karang yang teguh. Siapa namanya? Yesus. Ya, dia adalah batu karang. Sebab itu berdirilah di atas janji Tuhan. Kenapa dikatakan iman yang teguh? Saudaraku, karena Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Syukur kepada Allah yang sudah, sekali lagi, yang sudah memberikan kemenangan kepada kita. Sebab itu pagi bangun pagi berjalanlah dalam kemenangan. Katakan terima kasih Tuhan, kau sudah memberikan kemenangan kepadaku. Dimanapun saudara berada. Nah, maka saudara akan mengalami hal-hal yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Saudaraku yang kasih, saya lanjutkan saudaraku. Yaitu ayat yang ke 10 dan 11 yang terakhir. Dan Allah sumber segala kasih karunia, perhatikan, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi. Tuhan kalau janji nggak sembarangan. Ya, Tuhan itu akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan
kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dikatakan seketika, sebentar. Yaitu kalau sudah melawan, ya, itu seketika. Saudaraku, saya bersyukur saya dilatih oleh Tuhan. Ya, pada awal-awal saya bertobat, kalau saya waktu itu berpikir saya manusia sudah seperti orang mati-matio gitu, saudaraku. Ya, anak 4, sudah ekonomi hancur. Makan tidak bisa, saudaraku. Semua sudah habis saya jual. Ya, sampai terkenal, saudaraku. Jualan anjing buat makan, saudaraku. Ya. Tetapi setelah sekian tahun, saya melihat apa yang Tuhan katakan itu luar biasa. Penderitaan yang dulu itu, saya tidak bisa mikir, iya ya kok bisa. Banyak orang bertanya, kok bisa caranya? Ya apa caranya? Lawan. Ayo ngomong lawan. Bukan lawan morotuo loh, saudaraku ya. Bukan lawan menantu loh ya. Bukan menantu. Melawan pasangan kita, saudaraku. Ya, bos kita bukan lawan. Iblis yang kelihatan, perbuatan iblis saja yang kelihatan, saudaraku. Ya, itu yang kita lawan, kekhawatiran lawan, kecemasan lawan. Ya, karena Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Nah, lalu dikatakan sumber kekuatan meneguhkan, menguatkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11. Ialah yang mempunyai kuasa. Saya ulangi, ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Apa ya diberikan kuasa ini? Perhatikan. Yaitu di dalam Wahyu pasal 1 ayat 18, ayat 17 akhir ya. Yesus berkata, atau saya bacakan ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, ya, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletak tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang alfa dan awal dan yang akhir. 18. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Saya masih ingat, saudaraku, ya, waktu saya telepon sama adik istri saya, saudaraku. Dia sangat ketakutan karena dia di rumah sakit sendirian, di swab dan negatif positif COVID, saudara. Ya, saya katakan, hidupmu bukan tergantung dengan COVID. Ya, hidupmu itu tergantung sama Tuhan. Ya, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak terjadi. Nah, sebab itu sekarang taat Tuhan. Rendahkan dirimu, ya, taat gimana? Yaitu bergembira, bersukacita, merendahkan diri, mengucap syukur. Pagi bangun pagi, ucap syukur, nyanyi. Jadi dia tuh nyanyi terus, saudaraku. Ada suster datang, dia nyanyi, belum mandi nyanyi. Nanti ada, mau nyanyi terus, saudaraku. Ketemu orang nyanyi, nggak ada orang nyanyi terus, saudaraku. Ya, dan akhirnya Tuhan memberikan kesembuhan. Nah, firman Tuhan itu diberikan kepada kita semua. Dia mempunyai segala kuasa. Ya. Saudara, sebab itu mari kita pegang apa yang Tuhan katakan. Dia yang punya kuasa. Dia yang mengkuasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Tapi dia hidup. Dan sekarang ada dalam hidup saudara. Saudara yang kasih. Mari sama-sama saudara saya selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, selalu kita terus boleh berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Maka saudara dan saya akan melihat Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekuasaannya tidak terbatas. Hanya cara kita berpikir, hanya sikap kita yang membatasi kuasa Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, saudaraku, ya, maka saudara akan berjalan dengan mujizat penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara. Mari saudaraku, kita sama-sama berdoa. Kami menyatakan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Ya Bapa yang kudus, meteraikan firman-Mu, ya Allah Roh Kudus,
di dalam hidup kami menjelang hari-hari ini Tuhan. Supaya kami terus Tuhan boleh Tuhan berjalan di atas kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh menikmati apa yang telah Engkau janjikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terus Tuhan pakai hidup kami semua menjadi saluran berkat buat orang lain. Biarkan Tuhan senantiasa yang keluar dari mulut kami, Tuhan buat orang-orang lain Tuhan selalu memberikan berkat, memberikan perlawanan buat si jahat, supaya Tuhan mereka semuanya mengalami pengenalan akan Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih, pimpin kami dan bimbing kami seterusnya Tuhan. Tiba saatnya saudara menerima berkat bersama-sama. Mari angkatlah kedua tanganmu. Terimalah dengan iman percaya. Kuriala masyakana malkal. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Anak yang tidak pernah berkesudahan. Penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau. Bahkan apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sampai Maranatha Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sudah menerima katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.